Pada episode sebelumnya, Toji berhasil membunuh Riko Amanai dan mengalahkan Suguru Geto. Namun, tak lama kemudian Gojo berhasil mengalahkan Toji Fushiguro setelah ia menggunakan teknik Limitless Purple. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Setelah pulih dari luka yang ditimbulkan akibat pertarungannya dengan Toji, Geto berjalan menghampiri Gojo. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan makhluk kutukan yang sebelumnya selalu bersama Toji. Dari sana, ia tahu bahwa kini Toji sudah tewas. Di lokasi terpisah, Gojo terlihat mengangkat mayat Riko Amanai dengan ekspresi yang kosong. Sementara pemandangan di belakangnya sungguh menjijikkan. Para penganut bintang religius malah bertepuk tangan dengan meriah sembari tersenyum simpul melihat Gojo berjalan. Setelah melihat Geto, Gojo mengatakan jika kawannya itu sudah terlambat. Sementara Geto terlihat sangat terkejut melihat Gojo masih sehat walafiat. Kemudian ia bertanya pada Gojo apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, Gojo lebih mengkhawatirkan kondisi Geto. Untungnya, Shoko telah mengobati Geto sehingga kondisinya baik-baik saja. Di sana, kedua sahabat itu saling menyalahkan diri sendiri. Karena terlena sebentar saja, misi yang sudah hampir berhasil harus gagal dengan matinya Riko Amanai. Kemudian, Geto mengajak Gojo untuk pulang saja. Namun tanpa disangka, Gojo bertanya pada Geto apakah perlu untuk membunuh orang-orang menjijikkan yang ada di dalam bangunan tersebut. Karena menurutnya mereka semua benar-benar manusia yang hina dan munafik. Jika Gojo melakukannya saat ini juga, ia tidak akan merasa menyesal sedikit pun. Namun, Geto melarang Gojo membunuh para manusia munafik di sana, karena menurutnya hal tersebut tidak ada artinya. Geto menilai manusia yang ada di sana adalah non-penyihir yang tak tahu apa-apa, karena dalang dari semua ini pasti sudah melarikan diri. Akan tetapi, Geto sangat yakin orang yang bertanggung jawab atas insiden ini cepat atau lambat pasti akan tertangkap. Saat itu, Gojo meragukan ideologi Suguru Geto. Namun, Geto dengan mantap mengatakan jika hal itu sangat penting sekali bagi para penyihir. Waktu berlalu, kita dibawa ke 1 tahun setelah Riko Amanai tewas, Agustus 2007. Di bawah matahari cerah, Gojo sedang berlatih bersama Geto dan Shoko. Di sana, Shoko dan Geto melemparkan pensil dan penghapus ke arah Gojo. Dengan tekniknya, Gojo mampu menahan pergerakan pensil dan hanya penghapus yang mengenai dirinya. Kini, Gojo berhasil mengupgrade kekuatannya dengan memilih tingkat bahaya yang bisa ia patahkan. Dahulu, ia melakukan hal ini secara manual, tapi sekarang secara otomatis Gojo dapat melakukannya. Dengan begitu, Gojo tidak akan cepat lelah dan otaknya akan selalu segar. Melihat perkembangan temannya yang kian pesat, membuat Geto berpikir bahwa kini Gojo Satoru sudah menjadi yang terkuat. Dia bisa menyelesaikan misi apapun sendirian. Lalu Shoko biasanya memang tidak pergi ke misi yang berbahaya, sementara dirinya hanya menghabiskan waktu sendiri. Ada perasaan gelisah pada diri Geto. Pengaruh malapetaka yang ia alami tahun lalu seperti menggerogotinya. Roh terkutuk berkeliaran seperti serangga, sementara Geto sebagai pengguna manipulasi kutukan hanya bisa membasmi dan menelan roh-roh terkutuk tersebut lagi dan lagi. Setiap waktu hanya membasmi dan menelan gumpalan roh terkutuk ke mulutnya. Saking jijiknya Geto, ia merasa bahwa rasa dari roh terkutuk yang ditelannya seperti menelan kain yang habis dipakai untuk mengelap muntahan. Bedanya, ia melakukan hal menjijikkan tersebut secara terus-menerus tanpa tahu kapan akhirnya. Timbul perasaan bimbang pada diri Geto. Untuk siapa ia melakukan semua itu? Setiap ia mengingat orang-orang dari asosiasi wadah waktu, Geto seperti marah, kecewa, dan muak atas semua apa yang sudah terjadi. Dahulu, ia mempercayai seorang jujutsu ada untuk melindungi non-jujutsu. Namun, apakah ideologi itu masih pantas untuk ia bawa? Pertanyaan itu menggerogoti alam bawah sadar Geto. Shin lalu menunjukkan Geto bertemu dengan Yuhaibara di sebuah tempat. Di sana, Geto bertanya pada Yuhaibara, "Apa kau pikir kau bisa terus menjadi penyihir? Apa hal itu tidak menyulitkanmu?" Kemudian, dengan bersemangat Yuhaibara menjawab jika ia tidak terlalu memikirkan hal berat seperti itu. Baginya, sangat menyenangkan bisa melakukan hal yang ia bisa. Tapi tiba-tiba, seorang gadis muncul dan menyauti Yuhaibara jika jawaban itu memang masuk akal. Lalu tanpa basa-basi lagi,
ia bertanya pada Geto seperti apa gadis yang Geto sukai. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Dia adalah gadis penyihir kelas khusus bernama Yuki Tsukumo. Dengan gayanya yang sangat percaya diri, Yuki bertanya pada Geto apakah dia mengenali dirinya. Merasa tak asing dengan nama orang ini, Geto menebak bahwa Yuki adalah seorang shaman tak berguna yang tidak pernah ikut misi sekalipun dan hanya berdiam diri di luar negeri. Mendengar jawaban yang seakan mengejek dirinya, Yuki langsung membantah dengan mengatakan alasan kenapa dirinya tidak pernah ikut di dalam misi. Alasannya, karena apa yang dilakukan oleh para penyihir di sini hanya sekedar mengobati gejalanya saja. Menurutnya, daripada sekedar membasmi kutukan, bukanlah lebih baik mencari cara supaya kutukan itu tidak pernah ada. Karena bagaimanapun sebagai seorang penyihir Jujutsu, Yuki juga menginginkan dunia di mana kutukan tidak pernah ada. Geto yang mendengar pernyataan tersebut seketika mengangkat wajahnya seakan tertarik dengan apa yang disampaikan Yuki. Sementara Yuki yang semakin terlarut dalam perbincangan ini menjadi ingin berbagi pandangan dengan Suguru Geto. Lebih jauh, Yuki mengatakan bahwa pada dasarnya kutukan terlahir dari energi kutukan manusia yang bocor, sehingga energi tersebut akan mengendap dan berubah wujud. Untuk itu, demi menciptakan dunia tanpa adanya kutukan, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, menghilangkan semua energi kutukan dari umat manusia. Dan yang kedua, mengajarkan manusia cara mengendalikan energi kutukan mereka. Namun menurut Yuki, cara pertama adalah cara yang sulit dijalankan karena memang untuk menemukan orang yang bisa menghilangkan energi kutukan dari dalam tubuh sangatlah sedikit. Saking sedikitnya, jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Tercatat dalam pengembaraannya, Yuki menyebut hanya Toji saja yang memiliki kemampuan tersebut. Dengan pembatasan surgawi yang dia peroleh sejak lahir, Toji dapat menghilangkan energi kutukan sehingga memberikannya sebuah kekuatan fisik yang luar biasa. Oleh karena itu, daripada melakukan cara pertama yang sulit, secara pribadi Yuki lebih tertarik pada cara yang kedua. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya penyihir Jujutsu tidak akan bisa melahirkan kutukan. Dengan kata lain, andai setiap manusia menjadi penyihir Jujutsu, kemungkinan besar kutukan tidak akan pernah lahir. Mendengar kesimpulan tersebut, lagi-lagi membuat Geto menunjukkan responnya sembari mengingat orang-orang asosiasi yang ia anggap monyet. Geto lalu bertanya, jika dunia penyihir memang dibutuhkan untuk menciptakan dunia tanpa kutukan, kenapa saat ini kita tidak bunuh saja mereka semua yang bukan penyihir? Menanggapi hal itu, dengan sedikit candaan Yuki menjawab menciptakan evolusi secara paksa memang sangat mudah dilakukan. Tapi menurutnya, hal itu adalah ide yang sangat gila. Seolah tahu apa yang Geto pikirkan sekarang, Yuki pun bertanya apakah saat ini Geto sedang membenci mereka yang bukan penyihir. Di sisi lain seakan tak ingin menyangkal, Geto kemudian mulai mengungkapkan kegelisahannya kepada Yuki. Geto berkata, awalnya dia berpikir bahwa penyihir Jujutsu ada untuk melindungi mereka yang bukan penyihir. Tapi belakangan ini, keyakinan itu seketika luntur dan mulai meragukan apakah mereka memang layak untuk dilindungi. Jika menjadi penyihir Jujutsu sama seperti lari maraton, maka garis finishnya sangat tidak jelas. Sebagian dari diri Geto telah memandang mereka rendah dan tidak layak dilindungi. Tapi, sebagian dari dirinya juga tetap menolak pandangan tersebut. Setelah mendengarkan kegalauan yang dirasakan Geto, Yuki lalu memberikan penjelasan bahwa menurutnya dua pilihan itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan Geto yang sebenarnya. Sambil bergegas pergi menaiki motor, Yuki juga menyuruh Geto untuk tidak mengkhawatirkan Master Tengen. Karena mau ada wadah lain atau wadah lain yang telah lahir, Master Tengen saat ini sudah stabil. Mendengar kabar tersebut, sekilas Geto menunjukkan ekspresi yang terkejut. Jauh di dalam pikirannya, dia menilai bahwa seorang Master Tengen saja rela mengorbankan masa depan seseorang yang bukan penyihir. Pada keesokan harinya, secara mengejutkan Geto melihat adik kelasnya yaitu Yuhaibara telah meninggal dalam suatu misi. Tentu saja, hal ini membuat Geto harus segera memilih jalan yang akan dia ambil. Melihat gundukan mayat rekan-rekan penyihir Jujutsu atau melihat gundukan mayat para non-penyihir. Kedua pilihan itu seolah membuatnya semakin dekat pada keputusan yang akan dia pilih. 1 bulan berlalu,
tepatnya di bulan September. Saat itu, Geto tengah menjalankan misi di sebuah desa. Dikabarkan desa tersebut sering terjadi penculikan dan kematian tidak normal yang membuat warga desa menjadi resah. Geto yang masih berada di tempat kejadian melihat dua gadis kecil yang sedang dikurung di dalam kerangkeng. Mereka berdua telah dituduh oleh warga desa sebagai penyebab dari insiden yang terjadi karena memiliki kekuatan aneh. Menyadari bahwa kedua gadis ini telah dikambing hitamkan atas kemunculan roh terkutuk yang berhasil dia musnahkan, tentu saja membuat kekesalan Geto pada non-shaman sudah tidak bisa ia bendung. Demi membulatkan tekadnya pada jalan yang telah ia pilih, Geto kemudian memutuskan untuk menyelamatkan dua gadis tersebut dan langsung membantai habis semua warga desa di sana. Sejak peristiwa itu, Suguru Geto kini mulai dicap sebagai seorang kriminal. Dia telah menjadi buronan pihak Jujutsu dan harus mendapatkan hukuman mati. Gojo yang mendengar kabar tersebut dari Guru Yaga seketika menunjukkan ketidakpercayaan pada apa yang dilakukan sahabatnya itu. Seakan ingin memperjelas kabar tersebut, Guru Yaga pun mengatakan bahwa Geto telah membantai semua warga desa ketika melaksanakan misi. Dirinya juga yakin Geto telah membunuh kedua orang tuanya sendiri karena ada bekas darah berceceran yang tersisa di dalam rumahnya. Kenyataan tentang kabar ini membuat orang-orang terdekatnya merasa terpukul, termasuk Shoko Ieri. Dia yang kala itu tiba-tiba bertemu dengan Suguru Geto, langsung menanyakan kebenaran tentang kasus tersebut. Namun bukannya menyangkal, dengan santai dan secara terbuka Geto membenarkan kenyataan kasusnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya ingin menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh para penyihir. Karena lewat cara tersebutlah dia bisa menghentikan penyebab terciptanya roh terkutuk yang selama ini telah membunuh teman-temannya. Karena urusan dengan Shoko telah selesai, Geto kemudian langsung pergi meninggalkannya. Tapi secara tak terduga di tengah kerumunan kota, dia bertemu dengan Gojo Satoru. Gojo yang saat itu telah mengetahui tujuan Geto dari Shoko. Dengan sangat marah, Gojo berkata bahwa rencana yang ingin menciptakan dunia penyihir adalah rencana yang bodoh. Menurutnya, ambisi itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Terlebih lagi, Geto yang dulu dia kenal tidaklah seperti itu. Dia tidak akan mau membunuh jika itu tidak ada artinya. Menanggapi pernyataan Gojo, dengan tegas Geto menjawab justru apa yang dia lakukan ini memiliki arti dan tujuan yang sangat besar. Tak peduli sekuat apapun dirinya, dia akan tetap berusaha mencapai ambisinya itu. Karena dirinya yang sekarang telah memilih jalan mana yang harus dipilih. Sambil beranjak pergi meninggalkan Gojo seolah mengakui kehebatannya, Geto lalu menyampaikan memang benar saat ini Gojo adalah seorang penyihir terkuat. Andai saja dirinya menjadi Gojo, maka ide bodoh ini akan bisa dia capai dengan cepat. Di sisi lain, dengan luapan emosinya yang kini semakin besar, seakan tak ingin membiarkan Geto kabur, Gojo lalu bersiap untuk melancarkan serangannya. Namun seolah menyadari apa yang dilakukannya akan membahayakan warga sekitar, Gojo pun langsung mengurungkan niatnya. Setelah kejadian itu, dengan perasaan yang diliputi penyesalan dan kekecewaan, Gojo kemudian mencurahkan isi hati dan pikirannya kepada Guru Yaga. Dia menilai jika dirinya memang yang terkuat, tapi ternyata hal itu tidak bisa menjamin menyelamatkan semua orang. Karena pada kenyataannya, saat ini dia tidak bisa menyelamatkan sahabatnya sendiri. Sehingga hal ini membuat Gojo sadar bahwa dia hanya bisa menyelamatkan mereka yang sudah siap untuk diselamatkan. Saat Gojo terlarut dalam kesedihannya, Geto mulai menjalankan rencana untuk menciptakan dunia tanpa adanya non-shaman bersama kelompok organisasi bintang religius. Geto bermaksud akan menggunakan mereka sebagai pion dalam mencapai ambisinya. Inilah ironi dari dua sahabat yang ideologinya tertukar di level yang lebih ekstrim. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.